Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema evaluasi pelatihan yang beranggotakan yang pertama Diki Ridho Muslimin dengan NIM 2019-11583, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua Iqbal Akbar Jayapurnama dengan NIM 2019-11737. Yang ketiga Muhammad Wahyu Andika dengan NIM 2019-11700. Yang keempat Rifki Hoirusandi dengan NIM 2019-11735. Yang kelima Deva Setiabudi dengan NIM 2019-11580. Dan yang terakhir yang keenam Abi Andrianto dengan NIM 2019-11578. Definisi evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah usaha pengumpulan informasi untuk mengetahui dan memutuskan cara yang efektif dalam menggunakan sumber-sumber latihan yang tersedia guna mencapai tujuan pelatihan secara keseluruhan. Evaluasi pelatihan mencoba mendapatkan informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan, kemudian menggunakan informasi itu dalam pelatihan. 2. Tujuan evaluasi. Beberapa tujuan evaluasi diantaranya adalah untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. 2. Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan ekonomis. 3. Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek-aspek tertentu. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Nama Rifki Hoirusandi 2019-11735. Model evaluasi pelatihan. Evaluasi harian. Evaluasi ini dilakukan setiap hari di akhir suatu pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana harapan dari peserta pelatihan telah terpenuhi, serta untuk mengetahui penyimpangan, hambatan, serta berbagai kekurangan yang ada di dalam penyelenggaraan pelatihan. Materi atau isi pelatihan, seberapa banyak atau sejauh mana peserta dan menangkap isi materi pelatihan, baik aspek pengetahuan maupun keterampilan. Proses kelompok, yaitu bagaimana dan sejauh apa kelompok peserta dapat bekerja dengan baik dan produktif. Rancangan pelatihan dan penyelenggaraan, yaitu hal-hal yang apa saja yang dapat dilakukan oleh fasilitator atau penyelenggara untuk membantu peserta dan fasilitator, yaitu hal-hal yang menyangkut komunikasi, partisipasi, keterampilan memfasilitasi siapa saja peserta yang dominan kurang aktif. Saya akan B. Evaluasi mingguan. Pada dasarnya, evaluasi mingguan ini sama dengan evaluasi harian, hanya saja cakupan waktu pelaksanaan evaluasi yang lebih lama. Hal-hal yang perlu dievaluasi dalam evaluasi dan mingguan ini adalah seluruh proses pelatihan yang sudah berlangsung, termasuk di dalamnya evaluasi penyelenggaraan pelatihan itu sendiri, misalkan tentang akomodasi, konsumsi, dan sarana pelatihan yang lain. C. Evaluasi akhir. Setiap akhir pelatihan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah semua harapan pelatihan yang disampaikan peserta sudah terpenuhi, ataukah masih ada harapan yang belum terpenuhi. Selain itu, apakah tujuan pelatihan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah tercapai, ataukah masih ada beberapa yang
perlu tindak lanjut berikutnya. Nama Deva Setiabudi, NIM 2019 11580. Ada 3 macam cara, yaitu antara lain: pertama, evaluasi selama proses training; yang kedua, evaluasi pada akhir setiap sesi; yang ketiga, evaluasi pada akhir seluruh training. Evaluasi model Kirkpatrick. Menurut Kirkpatrick, evaluasi terhadap efektivitas program training mencakup 4 level evaluasi, yaitu: 1. Evaluasi reaction. Mengevaluasi terhadap reaksi peserta training, berarti mengukur kepuasan peserta. Kedua, evaluasi learning. Program training yaitu pengetahuan, sikap maupun keterampilan peserta training dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan. Ketiga, evaluasi behavior. Penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Yang keempat, evaluasi result. Evaluasi ini berfokus pada hasil akhir yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program, termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program, ya diantaranya adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas, terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turnover, dan kenaikan keuntungan. Selanjutnya ada prosedur dan proses evaluasi pelatihan. Untuk membuat evaluasi dibutuhkan 3 langkah pokok. Yang pertama, mengumpulkan data yang meliputi materi, penyajian dan pengolahan materi, urutan pelaksanaan sesi, partisipasi pekerja, kinerja trainer, kerja penyelenggara, suasana training yang tercipta, tempat akomodasi dan konsumsi, manfaat training bagi peserta, dan tanggapan atau saran untuk perbaikan training yang akan datang. Yang kedua, menyusun data itu menjadi suatu kumpulan data berdasarkan kerangka tertentu. Dari data training yang sudah disusun itu ditarik kesimpulan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam training, jalannya training, dan training yang telah diikuti. Yang ketiga, membuat analisis data tentang pelaksanaan training untuk mengetahui sejauh mana tujuan training tercapai. Jika tujuan tidak tercapai, maka dicari penyebabnya. Set 8, saya Abi Andrianto, NIM 2019-11578. Kesimpulan, evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program atau untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Dengan demikian, kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Oleh karena itu, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil informasi, decision maker, atau memutuskan apakah akan melanjutkan perbaiki atau menghentikan sebuah program. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan untuk presentasi hari ini tentang tema evaluasi pelatihan. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.